saya sedih luar biasa karena mereka tidur pakai cuman kardus. Ya seadanya aja ya Kak ya. Waktu saya tanya, Bapak kenapa tidur sini? Nggak punya uang, Oh. nggak punya keluarga, sementara kapasitas di rumah sakit terbatas. Saya bilang, Tuhan, kalau saya punya kelebihan rezeki, saya pingin banget bikin rumah singgah buat mereka gitu. Banyak pelajaran yang dikasih gitu loh dengan keadaan Beni yang sekarang. Jadi itu banyak merubah saya dari yang dulu sama yang sekarang gitu loh. Jadi saya pikir di ujung sana nanti pasti akan Tuhan kasih saya dan Beni itu luar biasa gitu aja. Amin. Ternyata di urologi dia itu ada sakit ini Kak, Spadi itu tadi Iya. ya. Lubang kencing dia agak ke Iya, bawah. iya, Nah, itu. tapi itu belum diberesin. Dia dokternya mau beresin saluran ginjal ke saluran kencingnya dulu. Jadi satu-satu ya. Jadi ini perawatannya, perjalanannya masih panjang Mama. Iya, Itu udah 13 kali operasinya. Hai sahabat cinta, ketemu lagi kita dan hari ini kita akan mendatangi satu tempat yang luar biasa di mana kakaknya ini dengan cintanya yang luar biasa menjadi berkat buat anak-anak yang sedang sakit di mana mereka tuh punya kekurangan ya, dan kakak kita menjadi jawaban. Dimulai dari kisah hidupnya di mana kakak juga punya 3 orang anak yang mempunyai special needs. Tapi di saat dia sedang bergumul, di saat sedang di dalam masalah, dia tidak terpuruk tetapi bangkit dan menjadi berkat untuk melayani adik-adik yang sedang sakit ini. Jadi cus kita akan datang ke satu tempat yang bernama Rumah Harapan Indonesia. Yuk kita ke sana. Hai sahabat cinta, hari ini kita berjumpa dengan kakakku terkasih Kak Valen dari Rumah Harapan Indonesia. Hai Kak Valen. Akhirnya Kak, setelah sekian purnama berjumpa, sukacita banget. Sahabat cinta, ini kakak kita terkasih Kak Valencia Mikrangga yang biasa dipanggil Kak Valen. Hatinya yang penuh cinta membuat hal ini terjadi. Rumah Harapan Indonesia. Kakak, gimana kisahnya sih sampai Rumah Harapan Indonesia ini tuh jadi gitu loh Kak? Biar lebih santai ngobrolnya, kita duduk situ yuk. Oke deh kakak, mari. Jadi awalnya sebelum bikin Rumah Harapan Indonesia, aku punya Blood for Life dulu Kak. Blood for Life dulu Ya. sebelum Rumah Harapan Indonesia. Jadi Blood for Life ini adalah organisasi yang membantu orang untuk cari darah di saat kebutuhan darah di PMI itu tidak terpenuhi. Oke. Karena dulu mamaku kanker, Iya. isi darah 2 hari sekali dan cari darah tuh susah Susah, ya. banget. Dan di luar sana tuh aku sampai bingung kenapa ya kok bisa kayak gitu. Saya Google dan ternyata menemukan bahwa di Indonesia ini ada 4,5 juta kantong yang dibutuhkan, sementara yang mendonor hanya 1 juta Kak. Oh, ada jadi belum 3,5 terpenuhi. Iya, bayangin 3,5 juta orang meninggal karena nggak dapat donor. Padahal di luar sana saya yakin banget ada banyak sekali orang yang sebenarnya rindu untuk berbuat baik, tapi Iya. mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu. Iya. Gitu. Jadi aku berpikir
aku bikinlah organisasi ini dulu, bikin Blood for Life. Blood Mulainya for dari Life. 44 orang, sekarang ada 180.000 standby donor di seluruh Indonesia. Oh wow, Iya. sahabat cinta, 180.000 standby donor siap di seluruh Indonesia dari 44 orang saja. Dan Oh, kalau wow. dulu kita cari darah itu biasanya berhari-hari, kalau sekarang paling 5 menit udah langsung dapat. Networknya sudah luas ya Iya. Kakak Paling Valen. lama 2 jam biasanya Oh, kita cari. wow. Itu puji Tuhan banget. Jadi cepat ya Cepat untuk sekali. menolong. Nah, setelah bikin Blood for Life, saya waktu itu sempat bekerja dulu, tapi kemudian ada satu momen yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja. Waktu itu ada orang yang telepon saya, Ya, cari darah, tapi karena saya nggak kenal, saya nggak angkat teleponnya. oke. Terus saya pulang kok saya nggak damai sejahtera hatinya. Ini kenapa ya, rasanya kok nggak tenang hidupnya. Terus akhirnya saya telepon lah nomor yang tadi. Saya tanya, Pak udah dapet donor belum? Bapaknya bilang, oh telat, udah mati. Oh. Aduh itu rasanya saya berasa kayak sedih banget Iya, gitu. iya. Sebetulnya kalau saya tolong orang ini mungkin saja ya ada sekian banyak orang yang kemudian membaca postingan saya dan bisa salah satu dari mereka bisa jadi calon pendonor buat ibunya. Iya. Tapi tidak terjadi karena saya tidak memutuskan untuk menolong gitu. Ya, harus ada Iya, keputusan harus ada sahabat keputusan cinta. yang kita ambil Iya. gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu dilema nih antara saya terusin hidup saya seperti itu, cari kerja dari pagi sampai pagi lagi yang dikejar hanya uang, atau membuat sesuatu yang bisa berharga buat orang lain. Yes. Sampai di satu titik ibu saya meninggal, saya tidak dikasih kesempatan untuk bantuin ibu saya muntah darah semuanya, akhirnya setengah jam doang akhirnya ibu saya meninggal gitu. Pada saat itulah saya sadar bahwa kita nggak bawa apapun yang kita cari di dunia ini. Iya. Waktu kita juga tidak tahu kapan. Betul. Bisa aja saat ini kita dipanggil Tuhan. Ya. Jadi pada saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu masih berapa tahun lagi Tuhan akan kasih hidup buat saya. Ya. Tapi saya mau sisa hidup saya Tuhan pakai Ya. untuk berarti buat orang lain, Ya. menjadi saluran kasih buat orang lain. Ya. Saya mau ketika saya pulang nanti seperti ibu saya, itu banyak sekali orang menceritakan betapa baiknya beliau Wow. gitu. Ya. Saya berhenti bekerja, lalu saya mulai ke rumah sakit. Saya nggak ngerti mau ngapain gitu. Start from zero ya. Iya. Mulai dari nol, dari nggak tahu Nggak apa-apa. ngerti apa-apa, orang saya dari teknik mesin. Oh, jauh sekali sahabat cinta Iya, ya. saya dari teknik mesin, kuliahnya di UI, nggak ngerti apa-apa, nggak ada. Tapi saya ingat Dimulai bahwa punya hati aja. cuma punya cinta. Punya cinta, itu Saya dia cuma sahabat punya cinta. Saya ke rumah sakit, ketemu anak-anak kecil kayak gini di rumah sakit, saya usap-usap, saya ceritain, baca buku cerita, mamanya nangis, saya peluk. Cuman itu doang yang saya lakukan. Tapi ketika saya pulang, saya bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Saya ceritain itu di Twitter bahwa saya barusan menghabiskan waktu, uang, segala macam, tenaga, capek gitu. Tapi justru ketika saya pulang, I feel so blessed, I feel so happy gitu. Iya. Dan saya bilang sama semua orang, ini tuh nikmatnya tangan di atas kayak gini nih. Kita Iya. nggak ngasih apa-apa, Iya. tapi kita bahagia luar biasa. Iya. Kalau kalian mau merasakan bahagia itu, yuk gandengan tangan sama aku. Iya. Kita bantuin anak-anak. Kita bikinlah waktu itu komunitas Three Little Angels. Iya, dari Blood for Life, Three Little Three Angels. Little Angels. Nah, Three Little Angels ini membantu pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang tidak punya uang, tidak punya karena mereka berhenti kerja hanya untuk mendampingi anak-anak Iya. mereka di rumah sakit. Lalu kami support pampers, support obat-obatan, makan. Apapun yang jadi kebutuhan Iya, mereka jadi ya. mereka makan di rumah sakit itu kita Iya. biayain. Gitu. Nah, pada saat itu saya ngerasa kayak waktu saya pulang, saya lihat ada anak-anak yang tidur di selasar-selasar rumah sakit dengan orang tuanya. Dan saya sedih luar biasa karena mereka tidur pakai cuman kardus. Ya, seadanya aja ya Kak ya. Waktu saya tanya, Bapak kenapa tidur sini? Nggak punya uang. Oh. Nggak punya uang, nggak punya keluarga, sementara kapasitas di rumah sakit terbatas. Saya bilang, Tuhan, kalau saya punya kelebihan rezeki, saya pingin banget bikin rumah singgah buat mereka gitu. Tapi pada saat itu saya nggak punya kerjaan, saya baru berhenti bekerja.
saya nggak punya kantor, nggak punya karyawan. Kayaknya impossible banget, mimpi yang terlalu impossible gitu. Tapi satu hal yang saya ingat, tidak ada yang impossible buat Tuhan. Yes. Ketika saya diinterview sama yang punya rumah ini, kebetulan dia kerja di Mother and Baby, dia tanya, mimpi Kak Valen yang belum terwujud apa? Saya bilang, saya pingin banget punya rumah singgah buat anak-anak sakit yang dari keluarga tidak mampu, supaya mereka bisa beristirahat setidaknya dari panas, dari hujan gitu. Terus mbaknya ngomong gini, rumah saya aja. Terus saya pas lihat ini, wow, ini rumah besar sekali. Saya duit dari mana? Saya nggak punya uang kan. Terus pas saya naik ke atas, itu tuh kalau saya tutup mata saya lihat persis seperti yang Sekarang ini. Ada kasur-kasur, pakai karpet, ada playground, ada pojok baca. Itu yang Tuhan taruh di kepala saya, yang kelihatan gitu. Padahal saya belum pernah punya gambaran seperti apa sih rumah singgah gitu. Ini dulu rumah ini udah nggak ditempatin udah lama banget. Jadi udah kusam dan tua, warnanya hijau. Terus banyak pohon yang tumbuh di dalam. Iya, karena nggak pernah diisi, ya kosong Iya, ya. bertahun-tahun nggak diisi. Terus saya bilang, aduh Tuhan, kalau ini memang Tuhan yang tentukan untuk jadi rumah singgah ini, Tuhan bukain jalannya. Saya tanya sama yang punya rumah, Bu, ini berapa sewanya? 150 juta. Saya langsung mengkeret. Duit 50 juta aja waktu itu saya masukin proposal ke perusahaan-perusahaan, nggak ada yang mau danai. Karena siapa yang mau mendanai mimpi? Iya. Terus akhirnya saya bilang, Pada saat itu, ya. saya bilang sama yang punya rumah, Ibu, saya nggak punya uang. Tapi saya punya uang 1 juta, saya bayar dulu, nanti saya carikan uangnya, pertengahan tahun saya lunasin. Tapi boleh nggak dikurangin harganya? Terus dia bilang, ya wes nggak apa-apa 100 juta, tapi kalau nggak lunas saya nggak balikin duitnya ya. Udah dianggap sewa soalnya. Waduh, sebagai manusia rasanya Mengkeret waktu itu. kalau udah bayar 30 juta. Betul. 30 juta kan gede banget. Iya. Terus nggak jadi nolongin orang, nggak dapat apa-apa, duit hilang gitu aja. Iya. Secara manusia rugi gue. Tapi secara hati saya ngerasa apa sih yang nggak bisa Tuhan sediakan? Kalau kita punya iman dan niat yang tulus, pasti Tuhan ada bukain jalan, ya. Akhirnya saya kasih uang 1 juta itu. Setelah itu pekerjaan demi pekerjaan yang nggak pernah saya bayangkan, yang nggak pernah saya dengar, yang nggak pernah timbul di dalam hati saya, Tuhan sediakan semuanya. Tiba-tiba saya dapat penghargaan ini, penghargaan itu. Saya yang tadinya udah tua lah, udah bukan udah bukan anak ABG lagi, dapat pekerjaan jadi ambasador ini, ambasador itu, sesuatu yang nggak pernah saya pikir. Wow, dibukakan jalan yang sama sekali tidak terduga. Saya pikirkan. Terus saya mulai mikir, ini pasti bukan karena saya, Yes. tapi karena Tuhan mau saya menjadi saluran berkat buat anak-anak. Amin. Jadi semua uang yang saya terima, saya pakai buat bayar rumah singgah ini. Oh, Sampai wow. pertengahan tahun 13 kali bayar lunas. Tapi waktu itu lunas, ini rumah masih kayak Ya mesti direnov kan, ya. Dan akhirnya setelah kami renov, saya share di sosial media. Sosial media ini so powerful banget. Iya. Saya share bahwa saya punya rumah, saya sudah bayar, tapi harus direnovasi dan saya nggak punya uangnya. Tiba-tiba ada orang yang datang, dia bilang, Kak, nggak usah bayar, kami renovasi, kakak bayar materinya aja, bahan-bahannya aja. Itu luar biasa banget. Sampai akhirnya 2014 kami mulai melayani satu anak, namanya Tias. Ini benih pertamanya ini, Benih Kak. pertama yang kami layani di sini, anak itu kanker tulang. Dari sini ke bawah mati rasa. Dan setiap hari dia dimakan tikus, Kak. Karena dia tinggal di tempat yang kumuh dan tubuhnya somplak-somplak dimakan tikus. Sampai orang tuanya bilang, Kak, tolongin Kak, ambil anak ini. Mungkin kalau dia bisa teriak, dia pengen teriak, tapi anak ini nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kami bawa ke sini, kita taruh di sini, dan setiap hari kami bersihin belatung-belatung dari tubuhnya. Kita tuh ngerasa kayak sebenarnya jijik rasanya ya, karena bau gitu. Tapi ingat lagi bahwa kalau kita yang kayak gini gimana coba rasanya? Jadi akhirnya dengan penuh cinta kami layani, kami bersihin, terus kami bawa ke dokter. Dokter bilang gini, gak usah diapa-apain Kak, paling 8 bulan lagi udah gak ada. Waduh, itu kayak kita sedang menghantar anak ini ke kematian. Kebayang nggak? Kami
nggak punya background apapun, Iya. tiba-tiba harus dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Terus akhirnya kita berpikir, Tuhan gimana ya? Saya pulang, saya bicara sama tim saya, guys, sekarang tugas kita adalah ya, anak ini seperti pesawat yang pasti akan jatuh. Tugas kita adalah mendaratkan pesawat ini dengan tenang. Jadi kita bikin dia happy, kita bawa kemana-mana, kita bikin dia senang gitu. Sampai 8 bulan kemudian, waktunya tiba, kami bawa dia ke dokter. Dokter kaget waktu habis di PET scan, dia tanya, kalian apain anak ini? Kita bilang, gak diapa-apain dok, emang kenapa? Lihat aja sendiri hasilnya. Pas dia kasih, kita gemeteran, dia gemeteran, kita juga gemeteran. Karena begitu kita lihat, seluruh sel-sel kankernya hilang. Oh wow. Bersih sama sekali, tidak ada satupun sel-sel kanker di tubuhnya. So yang di dalam Alkitab yang bilang hati yang gembira Adalah obat. yang mujarab, itu benar-benar terjadi di depan mata saya. Kalau saya tidak memutuskan untuk bikin rumah singgah ini, Ya. saya tidak melihat itu. Ya, Saya tidak melihat keajaiban. Jadi saya merasa bahwa keputusan untuk membuat Rumah Harapan ini membuat saya berjalan dari satu keajaiban ke keajaiban yang lain, Kak. wow. Ada anak-anak yang datang udah kondisinya berdarah dari mata, hidung, telinga, kayak udah nggak ada harapan lagi. Tapi dengan penuh cinta kita dampingi, kita sayangi, dan anak itu tiba-tiba 2 tahun kemudian anak itu sudah sembuh, sekarang udah SMP. Oh wow. Itu ngelihat mereka di Sukacita Facebook, sekali. sukacita Aduh. sekali. Jadi rasanya kayak ini bukan saya yang nolongin mereka, mereka lah yang menolong saya. Iya. I feel so good. Dulu hidup saya penuh dengan keluhan, saya merasa kurang, saya merasa kayak hidup saya kok susah banget gitu. Tapi setelah saya bikin Rumah Harapan, I feel so blessed. Wow. Saya merasa hidup saya tuh penuh, Kak. Udah Iya, penuh banget, full ya. full of love gitu. Jadi kalau orang tanya, Kak, di Rumah Harapan agama apa sih yang boleh dilayani? No, semua agama di sini. Ya, Bahkan terima. yang tidak punya agama sekalipun. Yang penting Iya. dia orang yang membutuhkan Iya. pertolongan, Iya. anak-anak yang butuh pertolongan. Kalau Rumah Harapan bisa mengulurkan tangannya untuk menyatakan cinta, Iya. diulurkan. Because our religion is love gitu. Yes, because Agama God ya, is agama. love. Tuhan itu kasih loh. Dia nggak pusing sama segala sesuatu karena dia yang buat, dan pasti ada jalan apabila kita mau menyatakan cinta. Fasilitas di sini semuanya gratis kakak. Iya. Jadi di sini tuh kan saya selalu bilang sama tim saya, nolongin orang tuh nggak boleh setengah-setengah. Yes. Jadi Tuhan juga sudah kasih kita berkat berkelimpahan. Ya. Jadi kita pun juga melayani orang juga Nggak boleh setengah-setengah. Kita nggak bisa jadi malaikat buat semua orang. Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk bawa satu Yang anak terbaik. ke dalam Ya. Rumah Harapan, kita kasih yang terbaik. Jadi semua yang mereka butuhkan, mulai dari diapers, obat-obatan, transportasi dari sini ke rumah sakit, dan Iya. pulang ke kampungnya itu juga kita biayain. Oh, wow. Bahkan sampai kalau meninggal sekalipun, itu biaya pemulangan kargo jenazahnya kita bayarin. Oh sampai ke wow. kampung. Kakak waktu itu mulai dengan apa kak? Dengan modal sendiri ya. Iya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, Iya. dan seperti yang kakak bilang tadi, dengan media sosial, Iya. kakak bergerak, dan banyak orang-orang baik di luar sana yang menyatakan cinta, mengulurkan tangannya jadi berkat lewat Rumah Harapan Indonesia. Dan yang paling utama sih Kak, di Rumah Harapan ini kita sangat menjaga amanah dari orang yang menitipkan Iya. donasinya. Iya. Jadi laporan keuangan kita posting di website. Iya. Di sosial media, semua sosial media kita buat laporan keuangannya, dan kita kerjasama dengan ada auditor dari BPKP yang Iya. sekarang membaktikan hidupnya di Rumah Harapan Indonesia Oh, wow. untuk membantu menjaga supaya ini benar-benar amanah. Karena saya nggak pengen ini kan kita maunya panjang, Betul. dan gerakan sosial itu is all about trust. Iya. Kalau kita tidak bisa menjaga kepercayaan orang, akan ada banyak sekali adik-adik di belakang saya yang akhirnya tidak terbantu. Iya, betul. Karena tidak ada lagi orang yang mau donasi. Iya. Jadi ini penting sekali. Itu yang kami jaga banget. Untuk menjaga kepercayaannya kakak ya. Ya, adik-adik di sini sekarang ini kebanyakan sakitnya apa kakak? Yang paling banyak itu
cancer, leukemia, kanker darah. Kanker darah. Lalu jantung, jadi nanti Jantung, lihat ada iya. bayi-bayi banyak sekali itu mereka jantung bawaan Iya, dari lahir. Lalu ada atresia ani itu tidak punya anus, Iya. tidak punya, biasanya tidak ada saluran kencing juga. Iya. Lalu ada gagal ginjal dan sebagainya. Tapi yang paling banyak itu kanker dan jantung. Kanker darah dan jantung ya adik-adik ya. Oke Kak, kita mau ngobrol sama adik-adik. Boleh Kakak? Boleh banget. Oke, let's go kita ngobrol sama adik-adik, anak-anak terkasih, pejuang-pejuang yang luar biasa karena cinta. Yes. Halo kakak. Halo sayang. Oh sayang. Halo sahabat cinta, berjumpa kembali dan hari ini kita akan ngobrol dengan Mama Vina dan Bene yang tinggal di Rumah Harapan ini ya. Mama dari mana asalnya Mama? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi ya. Ya dari Bekasi sahabat cinta. Kemudian sudah berapa lama di sini Mama? Sudah ada 10 bulan. Sudah ada 10 bulan. Bene boleh tahu Bene sakitnya apa Mama? Dia dari kecil tuh ada autis. Oke. Terus pas dia umur 14 tahun kemarin tiba-tiba dia kena serangan mellitus transversa. Oke. Jadi dia mendadak aja gitu, dia habis makan, habis itu dia teriak kesakitan di belakang punggungnya. Setelah itu tangan kakinya sudah nggak berfungsi lagi, langsung lemes gitu. Jadi kami bawa, pertama kami tidurin dulu supaya dia lebih tenang. Nggak taunya pas kita mau bawa ke rumah sakit dia sudah tidak bisa Bergerak lagi. Iya. Setelah itu saya bawa dia ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit dan sekarang terapi ini Sekarang terapi sudah ada sekitar 1 tahun sih. Dia sudah sekitar sakit. 1 tahun ya. Hai Bene, halo sayang. Mama Vina anaknya ada berapa? Ada 2. Ada 2 ya. Ini nomor 2. Bene nomor 2 ya, yang paling kecil ya, kesayangan ya. Ya Ben ya, Mama sayang ya. Bagaimana ya, Mama Vina sudah dari Bene kecil memang ada kebutuhan khususnya, tapi kemudian terjadi seperti ini gitu, apa yang Mama rasakan waktu itu? Pertama sih waktu pas dia autis sih memang ada perasaan sedih gitu ya, tapi Iya. berjalannya waktu saya tuh sudah bisa move on lah gitu loh. Jadi saya harus gimana caranya supaya dia bisa diterima masyarakat gitu kan. Terus Iya. tiba-tiba di usianya ke-14 tahun terjadi seperti ini lagi. Memang loh kok Tuhan kok tambah lagi gitu kan. Tapi ternyata saya tuh gimana ya, dijalanin aja gitu loh. Dokter tuh memberi support juga gitu sama saya dan Beni gitu kan. Sehingga apapun yang dokter lakukan saya percaya gitu. Itu untuk kesembuhannya Beni. Jadi yang saya lalui ya berjalannya waktu ya saya akan terima gitu loh dengan keadaan Beni yang sekarang. Meskipun ini maksudnya gini, ini ya seperti ini, tetapi saya percaya di ujung nanti dia akan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena saya percaya mujizat Tuhan tuh ada kok. Amin, amin. Karena awan gelap itu tidak akan selalu ada, tetapi matahari pasti akan selalu bersinar ya Mama ya. Luar biasa ya, sahabat cinta.
Mama Vina punya semangat dan cinta yang luar biasa untuk Bene, bahwa apapun yang terjadi pasti yang terbaik Tuhan akan berikan. Salut buat Mama, karena walaupun dalam keadaan kaget Ya, tetapi Mama belajar untuk percaya gitu, percaya untuk janji Tuhan, percaya untuk semuanya tuh Tuhan kasih baik gitu. Memang saya jalanin itu dari dia sakit sampai sekarang itu semua itu baik, semua baik, luar biasa baik. Iya, selalu ada jalan yang terbuka ya untuk Mama Vina dan Bene ya. Nah, untuk perawatannya itu apa saja sih yang diberikan untuk Bene sampai akhirnya kan Mama harus dari Bekasi ikut tinggal di Rumah Harapan ini dan bersama-sama di sini. Apa saja perawatan yang dilalui oleh Bene? Yang Mama sendiri istilahnya harus selalu siap, harus selalu sigap dan cekatan gitu loh. Gitu. Perawatannya biasa aja sih, dia memang saya tuh menyemangati diri saya sendiri gitu, sehingga dia kan dalam keadaan belum bisa berjalan, saya harus semangatin diri saya bisa, saya mampu gitu. Jadi saya angkat dia, kadang memang dibantu juga dengan orang lain, tapi semua yang saya kerjakan buat dia gitu, dari dia mandi, dari dia buang air kecil dan besar gitu, semua saya lakukan dengan menyemangati diri saya. Bene pasti, saya pasti bisa untuk merawat Bene pasti sembuh, ya begitu setiap hari gitu. Jadi ada semangat, tapi itu dia, ada jalannya ketika kita semangat gitu. Amin. Ada nggak sih sebagai seorang wanita gitu ya, sebagai satu pribadi gitu, ada nggak pernah satu saat dimana, aduh Tuhan kok rasanya capek ya gitu loh. Kapan sih selesainya? Apakah Mama Vina pernah merasakan hal demikian gitu loh? Dan pada saat-saat seperti itu, apa yang Mama istilahnya untuk nyemangatin dirinya lagi? Mama tuh inget apa atau harus bagaimana gitu? Memang kadang-kadang di saat waktu pas dia kan sering bolak-balik ke rumah sakit ya. Iya. Kami tinggal di sini seminggu, terus balik lagi ke rumah sakit karena memang keadaannya dia di saat dia demam gitu loh. Kadang memang ada perasaan seperti itu, ada perasaan sedih, bingung, Tuhan ini maunya kayak gimana gitu loh. Tetapi ya nangis gitu loh. Cuman kadang gini, saya berpegang dengan janji Tuhan gitu loh. Itu aja sih, saya cuma berpegang sama Tuhan. Tuhan pasti akan pegang tangan saya. Tuhan akan pasti jaga saya. Tuhan akan pasti sembuhkan Bene. Itu aja gitu loh. Jadi meskipun saya capek, lelah, kadang hati ini gimana gitu. Tapi kadang-kadang baca Alkitab sih sebenarnya. Itu baca Alkitab yang bikin saya kuat itu. Yeah. Ya itu dia, percaya dengan janji Tuhan, percaya dengan mujizat Tuhan, semua yang Tuhan lakukan ke saya buat saya lebih lebih dewasa lagi, lebih ikhlas lagi, banyak pelajaran yang dikasih gitu loh dengan keadaan Bene yang sekarang. Jadi itu banyak merubah saya dari yang dulu sama yang sekarang gitu loh. Jadi saya pikir di ujung sana nanti pasti akan Tuhan kasih saya dan Bene itu luar biasa gitu aja. Amin. Amin, amin, amin. Jadi di balik semua pergumulan, tantangan yang harus dilalui oleh Mama Vina, di saat Mama Vina merasa down, Mama Vina punya kekuatan yaitu di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain ya. Mama Vina, jadi selama ada di tempat ini, Mama Vina alami nggak bahwa Rumah Harapan ini jadi keluarga? Dan apa yang bikin Mama tuh, saya percaya bukan hanya karena Bene harus dirawat, perlu tempat, tapi benar-benar menemukan kenyamanan di sini. Bagaimana tuh Mama? Jadi ceritanya ini luar biasa banget ya. Waktu pas Bene itu kan masuk rumah sakit, saya tuh kebingungan gitu. Kalau saya balik ke Bekasi itu satu waktu biaya banyak, terus macem lah situ. Terus saya bilang gini, saya cuma berdoa itu loh
Tuhan saya tuh mau kemana ya habis ini, saya bilang gitu. Saya cuma berdoa, Tuhan kasih dong satu tempat yang buat saya sama Bene gitu kan. Ya. Terus itu dapat rumah singgah ini tuh sebuah jawaban doa dari Tuhan sebenarnya gitu. Kalau saya boleh jujur, jawaban doa dari Tuhan ketika saya lihat ada rumah singgah, oh ya rumah singgah harapan gitu kan. Terus itu saya hubungin rumah singgah ini. Pertama memang mereka waktu itu kan karena pandemi, jadi belum menerima pasien lagi. Yeah. Itu saya bergumul banget sama doa saya, Tuhan tolong dong Tuhan, kalau bisa saya mau di sini, saya mau di rumah singgah RHI Rumah Harapan, gitu, ya. Rumah Harapan, saya mau di Rumah Harapan ini gitu. Kalau boleh saya kasih Tuhan, saya tinggal di sini. Ya puji Tuhannya, ketika saya hubungin Kak Iksan, pertama dia sih bilang belum bisa terima gitu loh. Tapi itu dia ada jalan. Oh boleh mah, mama bisa telepon saya besok. Beliau bilang begitu. Ya, akhirnya saya telepon. Oh bisa mah katanya gitu. Itu tuh aku saya bersyukur banget. Ya Tuhan terima kasih, saya bilang gitu. Udah gitu kan, dulu kan Bene tuh tidak makan nasi ya. Dia masih minumnya susu aja gitu selama 6 kali. Saya mikir, Tuhan ini gimana ya, susunya mahal banget loh gitu kan, dia minumnya cuma susu aja gitu kan. Apa yang harus saya lakukan gitu kan. Terus pas di rumah singgah ini ternyata saya dapatkan itu semua gitu loh, dari susu, pampers, jadi itulah Semua kebutuhannya Bene ya dijawab di gitu. Rumah Jadi, Harapan ini. itulah Ya. saya pikir, ya Tuhan terima kasih, itu aja sih. Jadi semua tuh ada jalannya, meskipun saya merasa berat, tapi jalannya tuh ada aja. Kemudian terapi untuk Bene apa saja tuh Mama? Terapi Bene sekarang lagi ngejalanin semua sih, terapi untuk jalannya. Terus dia juga ada masalah dengan buang air kecil, jadi itu juga di terapi ya. Jadi semuanya Satu-satu gitu satu-satu. ya. Jadi ini lagi terapi untuk kencingnya dulu, terus nanti baru puji Tuhan sih dia kakinya sudah banyak bergerak, tangannya juga sudah mulai banyak bergerak, terus dia makannya sekarang sudah bisa makan nasi. Sudah bisa makan nasi ya. Jadi Dengar-dengar suka McD. oh iya. Ben suka McD. Suka McD. Iya, dia suka itu. Sama dia suka nontonnya tuh kan masak-masakan gitu kan. Wah, mau jadi chef. Mau jadi chef atau karena suka makan enak nih, Ben? Kenapa Ben? Dan lihat masak agar ya. Oh, suka masak agar. Yang terbaik ya, Ben. Karena Mama semangat. Ya, Ben juga semangat ya, Ben ya. Yes, sehat, sembuh, kuat luar biasa. Ya, terima kasih Mama Vina. Terima kasih, Ben. Sehat selalu ya sayang ya. Bilang apa? Sama-sama. Sama-sama, pinter sayang. Nah, sahabat cinta, kita akan ngobrol dengan adik-adik yang lain yang ada juga di Rumah Harapan ini. Luar biasa ya, alhamdulillah ya Mah ya. Nah, selain Ridho, maaf nih ya Mah ya nanya, apakah keluarga semua sehat baik-baik atau masih ada yang juga ada yang sakit Mah? Oh, I'm sorry Mah.